Informasi lainnya pemirsa, heboh di media sosial penampakan tambang pasir di belakang SMA Negeri 1 Cimarga Kabupaten Lebak, Banten. Keberadaan tambang tersebut memicu kekhawatiran warga terutama terkait dengan dampaknya terhadap lingkungan dan keselamatan siswa. Jagat media sosial dihebohkan beredarnya video area tambang pasir berukuran besar di belakang SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. Video ini langsung menuai perhatian publik karena terlihat dengan jelas aktivitas pertambangan pasir yang cukup masif dengan galian yang mengubah bentang alam di sekitar sekolah. Warga pun mempertanyakan legalitas aktivitas tambang tersebut karena lokasi tambang yang dekat dengan institusi pendidikan. Keberadaan tambang ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat terutama terkait dampaknya terhadap lingkungan dan keselamatan siswa. PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faradi mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti dan mengecek keberadaan tambang pasir tersebut. Segala sesuatunya kan pasti izin itu udah ada tentang upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungannya. Jadi kita akan melihat apakah berizin atau tidak yang pertama. Kalau berizin, kita akan lihat tanggung jawab perusahaan seperti apa terkait dengan good management praktisnya dan juga laporan-laporan yang harus diberikan kepada kami. Dan kebetulan kami juga lagi dapat surat dari Kementerian SDM untuk mendata kembali sejak tahun 2022 sampai 2025 izin usaha pertambangan, wilayah izin usaha pertambangan apa saja yang ada di Banten. Warga meminta pemerintah Provinsi Banten segera turun tangan dan melakukan investigasi memastikan aktivitas tambang di wilayah pendidikan dilakukan sesuai prosedur dan tidak membahayakan keselamatan publik. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Polhukam tahun 2019-2024 Mahfud MD minta KPK tidak pasif untuk usut dugaan korupsi WUS. Dirinya pun meminta bahwa KPK langsung menyelidiki dugaan markup proyek kereta cepat WUS tanpa perlu menunggu laporan. Komisi Pemberantasan Korupsi minta Mahfud MD mantan Menko Polhukam membuat laporan terkait dugaan markup proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang disampaikan Mahfud dalam podcast di akun YouTube-nya. Terkait hal itu, Mahfud MD menilai KPK seharusnya bisa langsung memeriksa dugaan kasus tersebut tanpa adanya laporan. Mahfud juga meminta KPK memanggil ekonom senior Antoni Budiawan sebab dialah yang sampaikan dugaan markup dalam proyek WUS. Jadi jangan, kalau mau menyelidiki betul KPK, panggil Antoni Budiawan karena dia yang bilang di situ sebelum saya kan bilang ini Antoni Budiawan bilang begitu. Kan gampang kalau itu. Dan sekarang ini mestinya kalau ada hal seperti itu tidak perlu laporan, langsung diselidiki. Itu perlu laporan tidak masuk akal. Mahfud meminta KPK tidak bersifat pasif untuk mengusut kasus dugaan korupsi pada pembangunan WUS di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Ketua KPK Setio Budianto menanggapi terkait dengan dugaan markup di proyek kereta cepat WUS yang disebutkan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. KPK berharap apa yang diinformasikan Mahfud memiliki data pendukung. Sementara menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, dugaan tersebut kemungkinan hanya penyesuaian kurs mata uang asing. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto angkat suara merespon mantan Menko Polhukam Mahfud MD terkait dugaan markup di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WUS. KPK berharap apa yang diinformasikan Mahfud memiliki data pendukung. Setio menegaskan setiap informasi yang ada akan terlebih dahulu ditelaah oleh kedeputian di KPK. Sekarang sih belum berinformasi ya, intinya dari internal gitu. Tapi kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu ya, mudah-mudahan ada informasi, ada data, ada dokumen yang bisa mendukung penjelasan dari saya. Tapi saya yakin beliau mungkin punya itu, tinggal nanti apakah mau serahkan atau apa ya. KPK punya ini nggak Pak untuk jemput bola gitu Pak, karena informasinya kan 3 kali lipat gitu Pak. Apanya itu? Maksudnya mau jemput bola ke
Ya, untuk minta biar ditelaah dulu di level kedeputian apa yang harus dilakukan dengan informasi tersebut. Ya. Sementara menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, dugaan tersebut bisa jadi disebabkan penyesuaian kurs mata uang asing. Meski demikian, Agus menambahkan tidak menutup kemungkinan adanya markup pada aspek lain, khususnya di sektor konstruksi. Di situ markupnya sih tidak. Yang mungkin ada markup, mungkin ya, itu padu konstruksi. Waktu konstruksi kan sempat ada 3 pilarnya dibongkar ulang. 1 pilar tuh 50 M. Ya kan, nah, mungkin dari situ, mungkin tanah. Nah, tanah ini masih di itunya KDM banyak tuh yang ngadu ke dia, ya, bahwa tanahnya sekian miliar belum dibayar. Nah, situ. Tetapi kalau jumlahnya itu saya yakin dari kurs antara yuan dan juga dolar. Itu berpengaruh juga Pak dengan utang. Iyalah, pasti. Apalagi kecuali utangnya itu di hedge. Ini sepertinya tidak di hedge, karena tidak di hedging, ya ngikut terus. Semakin tinggi kursnya, semakin mahal. Sebelumnya, dugaan markup di proyek kereta cepat WUS mulai diperbincangkan menyusul ramainya sorotan soal utang proyek kereta cepat yang mencapai 116 triliun rupiah. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyebut akan ada keputusan Presiden soal pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Kepres tersebut akan terbit dalam waktu dekat. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, permasalahan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung serupa dengan proyek LRT Jabodebek. Luhut telah mengusulkan skema pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung kepada CEO Danantara Rosan Ruslani. Bahkan ia percaya diri dalam waktu dekat akan terbit Kepres tentang hal tersebut. Nunggu Kepres saja, ada Kepres dari Presiden mengenai timnya, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama. Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Di sisi lain, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai ada dugaan markup dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal saat itu banyak pihak yang menolak pembangunan proyek kereta cepat. Hal itu bisa menjadi celah untuk mengungkap dugaan pelanggaran hukum terjadi pada proyek ambisius era Jokowi tersebut. Nah, sekarang kita tidak mampu bayar. Ketika mau dipindah ke Cina ini, Pak Yonan, Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan waktu itu, menyatakan tidak setuju. Pak, ini tidak visible. Kata Pak Yonan. Kata Pak Yonan. Pak Yonannya dipecat. Diganti kan? Sudah itu dia manggil ahli, namanya Agus Pambagio. Presiden manggil nih. Pak Jokowi? Iya, Pak Jokowi. Sesudah mecat Jonan, dia ditanya, Pak Agus gimana ini? Pak, ini tidak visible, rugi negara. Ini menurut Agus? Menurut Agus Pambagio. Yang Bapak tonton yang saya tonton itu. Rugi negara. Ini atas ide siapa? Kata Agus. Kok bisa dari Jepang pindah ke situ dan biayanya besar? Atas ide saya, kata Jokowi. Kata Presiden, atas ide saya sendiri, gitu. PT KCIC Kereta Cepat Jakarta-Bandung menyisakan utang dengan jumlah fantastis. Jumlah hutang yang ditinggalkan bernilai fantastis yaitu 116 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melengos saat dimintai keterangan terkait dengan beban utang proyek kereta cepat WUS yang mencapai triliunan rupiah. Bahkan Jokowi enggan berkomentar dan memilih untuk membalikan badan. Hari Jumat saat menghadiri Disnatalis Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ditanya terkait dengan kereta cepat WUS. Alih-alih menjawab pertanyaan wartawan, Jokowi hanya tersenyum dan memilih berbalik badan.
Dirinya pun enggan berkomentar dan kembali berbaur serta menyalami sejumlah alumnus Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Masih APBN gimana Pak? Tanggapannya WUS yang sekarang tidak pakai APBN gimana Pak? WUS Pak, kereta cepat Pak, gimana Pak tanggapannya Pak? Sekarang kan udah nggak pakai APBN gitu Pak. Harapan untuk Fakultas Kehutanan Pak?